Aku kira bukan aku yang bawa baki karena yang lain kan banyak kan yang maksudnya lebih daripada aku, tapi ternyata aku, puji Tuhan. Nggak nyangka sampai nangis. Terus seneng banget ya, bangga juga pembawa baki, terus pengibaran lagi bawanya. Tahukah kamu kalau di balik kesemarakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun di Istana Merdeka diwarnai sejumlah aksi dan insiden. Setidaknya ada 3 insiden yang terjadi saat upacara kemerdekaan berlangsung. Lebih khususnya, ketiga insiden tersebut terjadi saat upacara kenaikan bendera pusaka yang dilakukan oleh tim Paskibraka Nasional. Bahkan Presiden Jokowi yang menjadi inspektur upacara juga mengalami insiden. Berikut 3 insiden yang terjadi di Istana Merdeka saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Insiden pertama yakni copotnya sepatu kiri pembawa baki bendera pusaka, Lili Indiani Suparmanwenda. Insiden tersebut terjadi usai pengibaran bendera dilakukan dan pasukan pengibar bendera pusaka sedang merapikan barisan. Saat itulah sepatu kiri yang dikenakan Lili Indiani terlepas. Pelajar asal Provinsi Papua Pegunungan ini tetap profesional dan tak terpengaruh soal insiden itu. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan raut wajah tersenyum meski tanpa sepatu hitam di kaki kirinya. Saat kamera menyorot ke arah wajah Jokowi, Presiden terlihat tenang dan seakan ingin memberikan semangat kepada Lili Indiani. Namun hal itu tak bisa dilakukan Jokowi karena acara sakral pengibaran bendera pusaka belum selesai dilakukan. Tim Paskibraka kemudian menghadap ke Presiden Jokowi yang bertindak sebagai inspektur upacara. Lalu Komandan Paskibraka melaporkan kepada Jokowi bahwa upacara kenaikan bendera telah selesai dilakukan. Selanjutnya, Komandan Paskibraka meminta pasukan untuk berjalan menuju ke belakang Istana Merdeka. Saat itulah, Presiden memberikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada anggota Paskibraka karena telah berhasil mengibarkan bendera pusaka. Tepuk tangan apresiasi juga diberikan oleh sejumlah tamu undangan di Istana Merdeka pada tim Paskibraka. Masih terkait Paskibraka, insiden juga terjadi saat pin seorang Paskibraka jatuh dan diambil oleh Presiden Jokowi. Diketahui, Presiden Jokowi mengukuhkan 76 anggota Paskibraka Selasa 15 Agustus 2023. Saat acara tersebut, ada momen saat Presiden Jokowi ambil pin milik anggota Paskibraka yang tidak sengaja terjatuh. Ternyata pin itu milik Kasina Ojora, Paskibraka asal SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah acara pengukuhan selesai, para anggota Paskibraka mendapat ucapan selamat oleh Presiden Jokowi dan jajarannya. Tak banyak yang tahu kalau Presiden Jokowi yang juga sebagai inspektur upacara mengalami insiden. Jokowi diketahui kehilangan satu kancing berwarna emas. Pada saat awal upacara, ketika Jokowi memberi hormat dengan mengangkat lengan kanan membentuk sudut 90 derajat dan ditekuk 45 derajat, terlihat ada kancing berwarna emas pada sudut bawah lengan baju Jokowi. Namun 30 menit kemudian, pada saat Jokowi memberikan penghormatan kembali, satu kancing emas atas sudah tidak terlihat lagi. Kancing tersebut diduga lepas dan hilang saat Jokowi sebagai inspektur upacara. Jokowi mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng. Pakaian yang dikenakan Jokowi adalah pakaian yang dikenakan oleh Raja-Raja Pukubuwono Surakarta. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono kembali jadi sorotan usai melakukan aksi jahil ke Menteri BUMN Erick Thohir saat upacara HUT ke-78 RI. Aksi jahil Pak Basuki tersebut terekam jelas oleh kamera dan menjadi viral di media sosial. Saat itu semua hadirin diminta untuk berdiri memberi hormat pada lagu Andika Bayangkari
Namun saat tengah berdiri, Basuki tiba-tiba menengok ke arah Erick Thohir yang berdiri di samping kanannya. Tak lama berselang, tangan Basuki kemudian membuka sedikit baju Erick Thohir. Gara-gara tingkah Basuki, sang istri Kartika Nurani menyenggolnya agar betul-betul mengikuti prosesi sakral upacara bendera. Tingkah Basuki itu mengundang senyum dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, istri Erick Thohir, Elizabeth Chandra, dan sejumlah tamu undangan. Sejumlah tingkah unik para politisi dan tokoh negara terekam dalam rangkaian peringatan HUT RI ke-78. Beragam momen ini bahkan tidak mereka sadari kalau sedang disorot kamera. Seperti Pak Surya Paloh yang kepergok sedang melamun di tengah hingar-bingar salaman para pejabat, hingga Bu Mega yang kepergok merapikan dasi Ketua KPK. Tak hanya itu, ada juga momen saat Prabowo berlutut di depan istri Gus Dur, Ibu Sinta Nuria, dan momen Bu Puan Maharani terselip lidah yang sempat membuat satu ruangan DPR MPR heboh. Momen tersebut terekam dalam YouTube milik MPR Go ID yang menayangkan sidang tahunan itu secara live streaming pada Rabu 16 Agustus 2023. Dalam sidang terakhir untuk Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Amin itu, para elit politik tampak hadir, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tampak mereka memilih berkeliling gedung DPR RI untuk menyapa para kolega. Namun, tidak dengan Surya Paloh yang memilih duduk sendirian. Ia juga terlihat tidak berbincang dengan siapapun di kursi tersebut. Terdapat momen Ketua DPR RI, Puan Maharani, terselip lidah ketika hendak menutup acara sidang tahunan. Momen itu terjadi usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya di depan MPR. Puan awalnya menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR dari fraksi Nasdem yang telah melantunkan doa. Namun saat membacakan pernyataan penutup sidang, Bu Puan terselip lidah saat menyampaikan kata doa. Dan dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR hari ini. Bukan doa yang disebut, tetapi sepertinya mengarah ke kata dosa. Hal ini pun sempat membuat satu ruangan heboh. Kata-kata itu pun segera diperbaiki Puan di tengah ucapannya. Ini doa. Jangan salah dengar loh ya. Terekam momen unik saat Ibu Megawati baru tiba di MPR untuk mendengar pidato Presiden Jokowi. Mengenakan kebaya yang dipadu dengan kain batik berwarna merah putih, Presiden kelima RI itu disambut oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Ketua KPK Firly Bahuri. Menyambut kedatangannya, Basuki langsung mencium tangan Megawati. Kemudian, Megawati juga terlihat sempat berbincang dan membenahi dasi Ketua KPK Firly Bahuri. Rupanya Ibu Mega tak sudi melihat dasi Ketua KPK itu yang terlihat bengkok dan kurang rapi.